Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahman. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Joncong, Indragiri Hilir, Riau. Saya memenuhi tugas yaitu manajemen laboratorium komputer dengan mengaplikasikan Pheon. Pheon merupakan salah satu aplikasi manajemen laboratorium komputer yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut dengan komputer klien. Nah, kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan komputer, baik melalui kabel ataupun nirkabel. Dengan adanya Pheon ini, semua komputer klien yang terhubung dan telah terkonfigurasi itu bisa dipantau. Selanjutnya yaitu fitur Pheon. Yang pertama adalah monitoring. Dalam mode ini Anda memiliki gambaran umum dari semua komputer dan dapat melihat konten layar mereka dalam gambar mini. Fitur yang kedua yaitu full screen demo dan Windows demo. Pada mode ini Anda dapat menggunakan mode demonstrasi atau mode demo untuk memulai presentasi. Mode ketiga yaitu lock. Semua perangkat masukan di komputer siswa terkunci, komputer kemudian tidak dapat lagi digunakan oleh siswa. Yang keempat, fiturnya ialah remote view dan remote control. Anda bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail atau mengintervensi diri sendiri. Kelima, power on, reboot, dan power down, yaitu Anda dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Terakhir yaitu text message, mengirim pesan teks ke individu atau semua peserta khusus. Demikianlah fitur Pheon. Kita memulai dengan menginstal Pheon di komputer master. Langkah pertama yaitu kita harus melihat spesifikasi komputer yang akan digunakan untuk menyesuaikan dengan software Pheon yang akan kita install. Caranya yaitu lihat di spesies, kemudian property, kemudian di situ ada device name. Kebetulan komputer saya namanya desktop R8A CN-Q5, kemudian bisa dilihat di situ sistem tipenya 64 bit dengan Windows 10. Nah, karena sudah melihat 64 bit, kita buka situs untuk mendownload. Kita pilih yang Windows 64 bit. GitHub ini digunakan untuk Windows yang di bawah Windows 10. Kita download. Setelah berhasil di-download, kemudian kita install. Di sini langsung saya buka dan di-run. Seperti biasa aplikasi, awalnya kita next, terus next atau I agree, next. Di sini dipastikan semua kolom untuk komputer master tercentang semua. Lalu install. Setelah terinstall, menu konfigurasi Pheon akan terbuka. Pertama pilih General. Kemudian di bagian metode masih logon autentifikasi karena baru pertama kali. Kita rubah menjadi key file autentifikasi. Nah, kemudian lanjut ke akses control atau autentifikasi key. Di sini kita akan membuat kunci yang akan menghubungkan komputer master ke komputer klien. Pertama, create key file, kemudian di sini saya membuat nama saya yaitu Yulia, atau kita awali dengan nama lab, kemudian nama kita sendiri di sini saya Yulia,
lalu oke. Nah, setelah siap, jangan lupa dipilih dulu salah satunya, yaitu di sini pilih yang public nomor 2, kemudian klik import key di sebelah, lalu pindahkan ke flashdisk, atau di sini karena saya akan mengirim lewat WA, saya simpan, lalu oke. Jadi di sini export key, kita memindahkan ke flashdisk. Kemudian ke menu berikutnya, lokasi. Kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu location and computer. Di tombol bawah, klik tambah, di sini tidak terlihat. Kemudian diganti nama lokasinya menjadi nama lab kita, yaitu Lab Yulia. Kemudian di situ scroll ke bawah ada tanda tambah untuk komputer yang akan terhubung dengan komputer master. Di sini perlu diperhatikan kita tulis nama desktop ataupun komputer, spesifikasi yang seperti awal tadi. Ini saya sudah melihat sebelumnya komputer klien yang akan digunakan. Nah, setelah namanya ditulis, jangan lupa di copy. Kita copy lalu kita pastikan di host address di sebelahnya. Nah, lalu gunakan apply. Sampai di sini, kita bisa lanjut ke komputer klien. Nah, sebelumnya kita sudah melihat spesifikasi komputer klien yang akan digunakan, yaitu saya melihatnya sama, yaitu 60 bit dengan Windows 10. Oleh karena itu, saya download Windows 64 bit. Nah, ini adalah komputer klien. Lalu kita run atau install Pheyon sama dengan langkah yang tadi. Kita next-kan, lalu I agree, next. Nah, di sini tidak semuanya harus dicentang, yaitu Pheyon masternya dihilangkan centangnya, kemudian kita next. Setelah selesai akan muncul konfigurasi Pheyon atau konfigurasi key seperti tampilan yang tadi. Di general jangan lupa dirubah logout menjadi key file. Kemudian kita lanjut ke autentifikasi key. Lalu klik menu di sebelah kanan import key. Tadi sudah saya kirim lewat WA dan di-download. Jadi kita tinggal ambil saja. Nah, otomatis sudah masuk key-nya. Jangan lupa di-apply-kan. Lalu kita ke menu location and computer. Sama seperti tadi, scroll ke bawah ada menu tambah. New location-nya kita rubah menjadi nama komputer master, yaitu Lab Yulia. Nah, setelah itu jangan lupa apply di bagian bawah. Kita lanjut ke monitoring dan demo. Di sini menu yang dibuka ialah Pheyon Master, gambar mata yang ada di desktop, atau boleh dengan langkah menu Windows. Ini tampilannya. Jika belum ada muncul, klik bagian bawah Location and Computer, maka akan muncul nama lab kita. Klik double, maka akan muncul komputer klien yang sudah terdaftar di komputer kita. Nah, kita klik saja, nanti akan muncul. Inilah tampilan layar dari komputer klien. Karena hanya satu, maka yang tampil komputer klien kita hanya satu. Komputer kita sudah terhubung dengan komputer klien. Di sini kita bisa mengontrol komputer klien.
Kita lihat dengan cara mengklik menu demo. Di menu demo, maka layar kita akan muncul di layar komputer klien. Di sini bisa bertujuan untuk demonstrasi atau presentasi. Ini tampilan layarnya, saya rekam menggunakan handphone. Jadi jika apapun yang kita lakukan di komputer master, itu akan terlihat di komputer klien. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk penggunaan di laboratorium komputer. Kita dapat mengontrol dan melihat apa yang diakses oleh siswa, lalu dapat menghentikannya, karena fitur-fitur dari Feon itu sudah lengkap sekali. Nah, semoga ini bisa diterapkan di laboratorium komputer di sekolah nantinya. Terima kasih atas ilmunya, yaitu dosen kami materi laboratorium komputer Pak Jajang. Demikian presentasi saya. Terima kasih.